Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Glenny Soktania. Saudara, pagi ini KPK memanggil dua pejabat Kementerian Keuangan, yaitu Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Wahono Saputro dan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono. Keduanya dipanggil untuk mengklarifikasi kekayaan mereka yang dinilai tidak wajar karena melebihi pendapatan pejabat negara. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa dua pejabat Kementerian Keuangan, Andi Pramono dan Wahono Saputro pada hari ini. Keduanya akan menjalani klarifikasi terkait laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN mereka yang dinilai janggal. Juru bicara KPK bidang pencegahan IP Mariati Kuding menyebut klarifikasi terhadap Andi dan Wahono Saputro akan dilakukan pada pukul 9 pagi hari ini dan pemanggilan terhadap Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Wahono Saputro untuk mengklarifikasi kepemilikan saham di perusahaan yang terafiliasi dengan rekannya sesama pejabat Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Andi Pramono, Kepala Bea Cukai Makassar, pemeriksaannya adalah untuk menyelidiki harta kekayaan Andi yang meningkat pesat selama 2 dekade terakhir hingga mencapai 13,7 miliar rupiah. Lebih lengkap terkait dengan pemeriksaan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di Gedung KPK Jakarta. Selamat pagi, Tifal. Apakah Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur, Wahono Saputro dan juga Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, sudah tiba di KPK? Baru satu dari dua orang terperiksa yang sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK kali ini, Glenis. Tadi kira-kira mendekati pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, kami sudah melihat kedatangan dari pejabat dari Kantor Pajak Jakarta Timur, Wahono Saputro, di Gedung Merah Putih KPK. Sempat kami tanyai beberapa hal terkait dengan upaya klarifikasi yang nanti akan dilakukan oleh Direktorat Pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi, hal-hal apa saja yang mungkin disiapkan atau mungkin yang bakal disampaikan nanti kepada KPK sehubungan dengan upaya klarifikasi terhadap dirinya. Sayangnya ia tidak memberikan penjelasan apapun kepada wartawan. Terlebih tadi sempat saya tanyakan apakah hanya diklarifikasi nanti oleh Direktorat LHKPN atau justru akan ada pemeriksaan lainnya juga. Penjelasannya nanti akan saya singgung lagi nanti. Cuman pada intinya ia tidak memberikan keterangan apapun kepada wartawan setibanya di sini. Saat akan memasuki lobi Gedung Merah Putih KPK, ia langsung menuju ke bagian administrasi dan menunggu beberapa saat sampai akhirnya hampir pukul 9 pagi tadi, 5 menit kurang menuju pukul 9 pagi, ia dibawa untuk melakukan proses klarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu hal yang membuat akhirnya Wahono ini dipanggil untuk diklarifikasi oleh KPK sehubungan dengan kepemilikan harta yang dianggap tidak wajar oleh pihak terkait ataupun dalam hal ini dari otoritas KPK begitu. Sehingga perlu kiranya Komisi Pemberantasan Korupsi ini melakukan penelusuran dan juga klarifikasi atas kepemilikan harta baik yang sudah tercatat dalam LHKPN yang telah dilaporkan oleh dirinya maupun yang belum dilaporkan ataupun belum tertulis dalam LHKPN. Kita coba ingat lagi dalam LHKPN tahun 2023, Wahono ini tercatat memiliki kepemilikan harta sebanyak 14,3 miliar rupiah. Kebanyakan hartanya ini berupa tanah dan bangunan. Dalam catatan terakhir dalam LHKPN tahun 2023, saat itu nilai 10 bidang tanah dan bangunan Wahono Saputro ini sebesar 12,8 miliar rupiah dan ini tersebar di beberapa titik, yakni Tangerang Selatan Banten, Jakarta Selatan, Surakarta, dan juga Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu ada catatan kepemilikan harta dengan nilai total 930 juta rupiah, kemudian surat berharga sebesar 288 juta rupiah, harta bergerak 252 juta rupiah lebih, dan 1,6 miliar rupiah dalam bentuk kas dan setara kas. Hal yang kemudian menarik untuk dicermati di sini karena dalam laporan terakhir yang disampaikan KPK kepada wartawan, bahwa ada kepemilikan saham dari istri Wahono Saputro ini di perusahaan milik istri dari Rafael Alun Trisambodo yang sudah lebih dulu menjalani proses klarifikasi, bahkan kasus dari Rafael ini sudah masuk dalam tahap
penyelidikan, artinya sudah masuk dalam proses hukum. Ini juga yang mungkin menarik untuk dicermati. Makanya saya sempat tanyakan kepada Wahono apakah ini sebatas klarifikasi atau justru akan ada agenda pemeriksaan dalam proses penyelidikan kasus Rafael Alun Trisambodo terhadap dirinya. Ini yang masih kami tunggu juga keterangan resmi dari otoritas KPK. Terlebih tadi saya juga sempat mengontak pelaksana tugas juru bicara KPK IP Mariati Kuding sehubungan dengan agenda khusus untuk Wahono Saputro. Satu nama lain yang juga masih kami tunggu sampai dengan saat ini kedatangannya di Gedung Merah Putih KPK, Glenis, adalah nama pejabat Bea Cukai di Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Pramono. Ini juga menarik untuk dicermati lagi proses klarifikasinya oleh KPK. Mengingat nama Andi Pramono ini juga heboh di jagat maya, terlebih di media sosial dengan pamer harta, kemudian atas kepemilikan harta yang dipandang tidak wajar juga, tidak sesuai dengan LHKPN ataupun juga posisinya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam catatan terakhir yang disampaikan oleh Andi dalam LHKPN di tahun 2022, catatan hartanya sebesar 13,7 miliar rupiah. Sama seperti Wahono, kebanyakan hartanya ini dalam bentuk bidang tanah dan bangunan dengan nilai 6,9 miliar rupiah diantaranya. Ada 15 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di banyak titik seperti Salatiga, Karimun, Batam, Bekasi, Jakarta Pusat, kemudian Bogor, Jawa Barat, Banyuasin, dan Cianjur. Tampaknya nih kami melihat ada tanda-tanda kedatangan, tapi kami masih harus mengonfirmasi lagi apakah betul ini Andi Pramono yang juga akan menjalani proses klarifikasi oleh KPK. Sedikit kami jelaskan lagi soal harta-hartanya. Selain 15 bidang tanah dan bangunan, juga ada 2 unit motor dan 13 mobil yang tercatat terakhir kali dengan nilainya adalah 1,8 miliar rupiah. Lalu harta bergerak lainnya dengan nilai 706 juta rupiah lebih. Lalu kemudian ada dalam bentuk surat berharga senilai 2,9 miliar rupiah serta kas dan setara kas sebesar 1,2 miliar rupiah. Kepemilikan harta dari Andi Pramono ini dipandang cukup fantastis ketimbang laporan pada tahun 2011 lalu. Saat itu Andi menjabat sebagai Kepala Seksi Penindakan Kantor Wilayah Direktorat Bea Cukai Kepulauan Riau. Saat itu dilaporkan dalam LHKPN kepemilikan hartanya sebesar 1,8 miliar rupiah. Kemudian naik 4 kali lipat di tahun 2016 sebesar 5,8 miliar rupiah dan makin meningkat jumlahnya. Sudah 2 digit di situ, 13,6 miliar rupiah pada tahun 2020. Oke, tampaknya masih kami tunggu juga kehadiran dari Andi Pramono untuk kemudian menjalani proses klarifikasi ini. Perlu dicatat bahwa proses klarifikasi ini baru sebatas untuk mengecek ataupun juga mendalami lagi harta-harta dari pihak-pihak terlapor ataupun juga pihak-pihak yang terperiksa ini. Belum masuk dalam proses hukum. Apabila kemudian dalam proses klarifikasi ini kemudian ada indikasi atau dugaan tindak pidana yang dialamatkan kepada para terperiksa, maka kemudian akan ada peluang bahwa proses klarifikasi ini akan naik ke tahap penyelidikan. Sama halnya seperti proses pengusutan harta milik Rafael Alun Trisambodo. Saat itu Direktorat Pelaporan LHKPN melakukan penelusuran harta dari LHKPN yang sudah dilaporkan oleh Rafael saat itu dalam beberapa tahun kebelakang sampai dalam laporan terakhir saat itu di tahun 2022 ya. Dicek satu persatu sejumlah harta kepemilikan yang dimilikinya, baik itu yang sudah tercatat maupun yang tidak tercatat. Kemudian dari pihak KPK melakukan semacam wawancara ataupun juga menelusuri, mendalami dari mana kepemilikan harta itu dan juga potensi kepemilikan harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN yang dilaporkan oleh para terperiksa. Saat kemudian itu diperiksa dan kemudian ada bukti kepemilikan dari harta tersebut dan benar itu adalah milik dari terperiksa, maka kemudian akan dilakukan lagi penelusuran untuk harta-harta lain yang termuat dalam LHKPN. Sekali lagi ini masih dalam proses penelusuran sehingga hasil akhir dari proses klarifikasi terhadap 2 pejabat dari Kementerian Keuangan ini yang menarik untuk kita cermati nanti di akhirnya. Gladys. Tifal, terima kasih atas ulasan Anda dari Gedung KPK Jakarta. Kita nantikan 1 pejabat Kementerian Keuangan lagi, yaitu Andi Pramono, yang rencana juga akan diperiksa oleh KPK atau dimintai keterangan klarifikasi terkait LHKPN. Terima kasih Tifal Solesa.